Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu video yang menarik ya. Ini satu channel yang saya kira luar biasa, berani mengkritisi posisi Imam Jumbo yaitu Rizik Syihab sebagai orang yang dianggap membahayakan di NKRI ini, termasuk sebenarnya mendegradasi Pak Prabowo dengan posisinya sebagai imam besar di Indonesia. Nah, seperti apa uraiannya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Kemudian ada masalah yang harus diluruskan, yaitu tentang gelar imam besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini digelari sebagai imam besar. Di lain waktu disebut imam besar umat Islam. Di lain waktu disebut juga imam besar umat Islam Indonesia. Ini artinya, berarti Rizik Syihab ini ditahbiskan, paling tidak ditahbiskan oleh para pengikutnya sebagai khalifahnya umat Islam. Kalau disebut sebagai imam besar umat Islam, berarti Rizik Syihab ini adalah pemimpinnya umat Islam seluruh dunia. Pertanyaannya, umat Islam yang mana yang telah membaiat Rizik Syihab sebagai imam besar? Kalau kemudian disebut imam besar umat Islam Indonesia, pertanyaannya adalah umat Islam Indonesia yang mana yang telah membaiat Rizik Syihab sebagai imam besar? Kalau misalkan yang membaiat adalah para alumni demo 212, apakah orang-orang Islam yang menjadi bagian dari aksi 212 itu mempresentasikan umat Islam seluruh Indonesia? Perlu diketahui, di dalam Islam tidak boleh ada dua imam besar di dalam satu wilayah. Tidak boleh ada dua imam besar di dalam satu negara. Maka kalau terjadi ada dua imam besar di dalam satu negara, maka salah satunya harus dibunuh. Sekarang istilah imam besar yang disematkan kepada Rizik Syihab, walaupun sudah lama Rizik Syihab mengklarifikasi bahwa gelar imam besar itu disematkan oleh para pengikutnya, tetapi pada intinya sampai hari ini gelar imam besar itu tetap ada dan sering disebut sebagai imam besar umat Islam, atau paling tidak imam besar umat Islam Indonesia. Ini bermasalah secara hukum sebetulnya, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Karena imam besar umat Islam di Indonesia ini sudah ada. Kalau dulu zaman Pak Karno, berarti imam besar umat Islam Indonesia ini ya Pak Soekarno. Ketika zaman Pak Soeharto, berarti imam besar umat Islam Indonesia ini adalah Pak Soeharto. Ketika zaman B.J. Habibie, ya berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah B.J. Habibie. Ketika zaman Gus Dur, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Gus Dur. Ketika zaman Megawati, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Megawati. Ketika zaman Pak SBY, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak SBY. Ketika zaman Pak Jokowi, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak Jokowi. Dan sekarang ketika Pak Prabowo telah menjadi pemimpin negeri ini, berarti imam besar umat Islam Indonesia adalah Pak Prabowo. Maka sekali lagi, gelar imam besar Rizik Syihab ini bermasalah, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Apalagi kalau secara hukum Islam ini jelas, kalau yang dimaksud adalah imam besar ini adalah imam besar pemimpinnya umat Islam, ini sangat bermasalah karena tidak boleh di dalam satu negara ada dua imam besar, ada dua pemimpin. Kalau terjadi salah satunya harus dihukum mati. Jadi sekali lagi ini harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Apalagi gelar imam besar ini terjadi ketika di zaman Presiden Pak Jokowi, di mana kelompok Rizik Syihab ini, termasuk Rizik Syihabnya sendiri, sangat benci kepada Pak Jokowi. Dan perlu dicatat,
bahwa FPI ketika sebelum dibubarkan dan sampai hari ini ketika sudah dibubarkan pun tetap misinya sama, menyetujui diadakannya kembali khilafah. Diadakannya kembali khilafah, walaupun definisi khilafah antar FPI dengan Hizbut Tahrir itu berbeda, dengan Khilafatul Muslimin juga berbeda, dengan NII juga berbeda. Tetapi intinya Habib Rizik dengan FPI-nya itu sepakat bahwa khilafah Islam itu harus ada. Apakah karena bahwa sampai hari ini belum ada kepemimpinan tunggal di kalangan umat Islam sehingga beliau ditasbihkan sebagai imam besar? Kalau benar tujuannya ke situ, ini lebih bermasalah lagi. Karena apa? Karena di Indonesia sekali lagi sudah ada imam besar umat Islam, yaitu Bapak Prabowo untuk sekarang. Artinya adalah pemerintah, ya dalam hal ini juga seharusnya MUI sudah mulai mengkaji sepak terjang yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kelompoknya. Karena kalau kita baca di dalam buku tulisan Rizik Syihab yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu jelas sekali visi misinya FPI itu jelas sekali. Walaupun FPI sudah dibubarkan, tetapi pada hari ini sampai hari ini FPI itu tetap terus digaungkan, walaupun berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, dan visi misinya tetap sama. Dan buku Amar Ma'rufnya yang ditulis oleh Rizik Syihab juga tetap sampai hari ini masih berlaku. Karena belum ada pengumuman secara resmi dari Rizik Syihab, misalkan bukunya itu ditarik atau misalkan bukunya itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada pernyataan seperti itu. Maka kalau kelompok ini dibiarkan, ini akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Karena pada faktanya masyarakat di bawah ini terkotak-kotak, apalagi di dalam masalah polemik nasab yang sekarang sudah berlangsung hampir 3 tahun ini. Nah, oleh karena itu saya berharap pemerintah harus segera melirik masalah ini secara serius. Karena istilah imam besar itu bukan main-main. Kalau hanya sekedar imam besar Masjid Istiqlal misalnya, itu ruang lingkupnya terbatas hanya di Masjid Istiqlal saja. Dan perlu diketahui, kalau di Indonesia ini ormas Islam itu banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan yang lain-lainnya. Dan semua ormas Islam yang ada di Indonesia semua tidak menggunakan istilah imam besar. Paling tidak menggunakan istilah ketum, ketua umum, ketua tanfidiyah. Tidak ada yang menggunakan istilah imam besar. Karena istilah imam besar ini, apalagi dengan embel-embel imam besar umat Islam, ini konsekuensinya sangat berat. Ini artinya imam besar tersebut adalah pemimpin dalam satu negara. Kalau yang dimaksud dengan imam besar itu adalah imam besar di dalam memimpin sebuah negara, maka harus ada wilayah teritorialnya. Sedangkan Rizik Syihab dengan kelompoknya sampai hari ini tidak mempunyai wilayah teritorial. Dari mana ke mana batas wilayah teritorial kekuasaannya Rizik Syihab dan kelompoknya? Mereka itu tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya ada negara di dalam negara. Maka ini harus segera dilirik oleh pemerintah secara serius. Jangan dibiarkan. Sekali lagi ingin saya tegaskan, istilah imam besar yang disematkan kepada Rizik Syihab ini bermasalah, harus segera diselesaikan, dicabut, dihilangkan. Kalau tidak, ini akan menimbulkan pengkotak-kotakan umat Islam di Indonesia
yang lebih serius lagi. Demikian. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi memang posisi Rizik Syihab ini secara tidak langsung mengancam karena mengaku-ngaku sebagai imam besar. Dan itu sebenarnya sematan-sematan imam besar umat Islam itu adalah Syiah. Jadi memang jangan-jangan mereka ini juga kelompok Syiah yang terselubung. Sehingga wajar kalau misalnya kemudian orang ini yang namanya Rizik Syihab ini sebenarnya ditangkap. Sebagaimana narasi yang disampaikan oleh pemilik channel tadi itu yang saya sematkan videonya. Nah, tetapi orang-orang yang memang otaknya tidak cukup alias di bawah Pentium 2 yang menganggap Rizik Syihab ini sebagai wali yang bisa mendatangkan karomah. Yang katanya kalau Rizik Syihab mendoakan kita bisa kualat. Anehnya kita semua ini yang selama ini menentang Rizik Syihab dengan segala kekurangannya, kekurangan ajarannya, kita juga tidak kualat-kualat, biasa-biasa saja. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.